Selamat datang di Sipik Podcast. Jadi, pada kali ini pembahasan kita ialah mengenai wawasan Nusantara. Nah, seperti judulnya wawasan Nusantara, kalian tentu pernah memikirkan tentang Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang Indonesia? Beragam, negara plus 62, WKWK land, dan yang terakhir mungkin virus corona. Nah, itu merupakan pengetahuan kita, apa yang kita ketahui tentang Indonesia. Dan itu bisa disebut sebagai wawasan kita. Nah, lantas bagaimana atau apa yang disebut sebagai wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu terdiri dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Nah, wawas ini maknanya adalah cara pandang, cara melihat, atau cara tinjau seseorang atau individu. Sedangkan Nusantara itu berasal dari kata Nusa dan Antara yang bermakna satu kesatuan gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Artinya wawasan Nusantara bisa dipandang atau bisa diartikan sebagai cara pandang kita dalam memandang Indonesia atau cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan bangsa Indonesia. Berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam wawasan Nusantara, pada halaman 261 terdapat unsur-unsur dasar, unsur dasar konsep wawasan Nusantara. Yang pertama wadah. Nah, orang yang bergotong royong. Yang pertama, maksud hubungan wadah dengan orang yang bergotong royong adalah wadah itu tempat orang bermasyarakat. Jadi tempat atau pusat orang melakukan kegiatan. Yang kedua, isi. Isi maknanya adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat serta cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, tata laku. Nah, tata laku ini merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku yang terlihat dan tidak terlihat. Tata laku yang terlihat itu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dalam menyikapi dan mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, sedangkan tata laku yang tidak terlihat mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang tinggi sebagai bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki beberapa asas, di antara lain adalah kepentingan yang sama, yaitu menghadapi penjajahan era baru. Bangsa Indonesia telah menghadapi penjajahan secara fisik dari berbagai bangsa asing. Nah, sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan cara yang berbeda. Misalnya adu domba, memecah belah bangsa, dengan menggunakan dalih HAM, agama, demokrasi, dan lain sebagainya. Dan contoh yang sekarang ini adalah kita harus menghadapi secara bersama-sama wabah virus corona. Nah, asas yang berikutnya adalah tujuan yang sama. Tujuan yang sama ini maknanya adalah agar tercapainya kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan next adalah keadilan. Nah, keadilan ini maknanya adalah sesuai pembagian itu, baik itu di daerah, di pusat kota, di kiri, di kanan, di atas, dan di bawah, semuanya harus adil. Nah, kejujuran merupakan salah satu asas yang juga sangat penting. Kejujuran ini bermakna keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang benar. Walaupun terkadang itu sulit atau sakit atau pahit untuk dilaksanakan. Solidaritas juga menjadi salah satu asas yang tidak kalah penting. Nah, solidaritas ini sulit dilaksanakan karena di era sekarang, era individualis sudah mulai sedikit demi sedikit
melengsarkan rasa solidaritas. Di antaranya setia kawan, siap berkorban. Nah, ini yang sangat sulit namun harus tetap kita lakukan karena merupakan salah satu asas dari wawasan Nusantara. Wawasan wawasan Nusantara memiliki asas di antara yang lain selanjutnya adalah kerjasama, yaitu koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga tujuan antar kelompok dapat tercapai secara sinergi. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan ini maknanya adalah setia terhadap bangsa, negara, NKRI, UUD 1945, Pancasila agar tercapainya keutuhan bangsa dan bangsa menjadi tidak terpecah belah. Wawasan Nusantara memiliki konsep. Konsep yang pertama yaitu konsep kesatuan politik. Nah, kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaan merupakan satu kesatuan. Wadah, ruang, dan wilayah. Nah, kesatuan ini walaupun kita berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke itu terdapat ribuan pulau, kita pada hakikatnya adalah satu, yaitu satu Indonesia. Nah, bangsa Indonesia sendiri juga pada poin berikutnya tentu memiliki banyaknya suku, berbicara dalam berbagai macam bahasa dan lain sebagainya, agama juga kita banyak. Tetapi pada hakikatnya sesuai dengan konsep kesatuan politik, kita ini adalah satu yaitu bangsa Indonesia. Yang berikutnya, konsep kesatuan ekonomi. Nah, konsep kesatuan ekonomi ini maknanya adalah kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa, bukan modal dan milik kelompok tertentu. Seluruh keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Jangan gula ditumpuk, masker ditumpuk, hand sanitizer hilang dari peredaran. Nah, itu salah. Berikutnya adalah tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang. Ketika lagi virus corona harga ayam 80.000, oh jangan. Nah, itu tidak sesuai pada konsep kesatuan ekonomi. Konsep kesatuan sosial budaya adalah konsep berikutnya. Nah, masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama. Serasi dan selaras, tidak ada perbedaan warna kulit, agama, tinggi, mancung pesek, hitam putih, keriting lurus. Semuanya harus hidup serasi dan selaras. Budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Walaupun seperti kita ketahui di Lampung ada budaya, di Palembang ada budaya, di Jawa ada budaya, di tempat lain juga banyak budaya, namun pada hakikatnya Indonesia budayanya satu dibalut dengan budaya Indonesia. Nah, yang terakhir adalah konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Maknanya adalah ketika ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya bukan merupakan ancaman daerah atau pulau tersebut, tetapi merupakan suatu ancaman bagi keseluruhan Indonesia. Dan siapa saja yang berhak dan wajib dalam menjaga pertahanan keamanan berdasarkan UUD 1945, maka yang berhak dan wajib melakukan usaha pertahanan dan keamanan bangsa adalah setiap warga negara. Jadi anak-anak, tugas kalian adalah memberikan contoh pelaksanaan 3 asas wawasan Nusantara dan jawabannya kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jadi itu adalah materi kita pada wawasan Nusantara pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat lockdown. Ciao.